dengan ada video ini berarti masyarakat tahu, oh masih ada tambang lebih lebih unik dibandingkan dengan tambang konvensional TI yang ada di permukaan gitu kan. Nah, itulah pengharapan nanti masyarakat kawan-kawan bisa lah menonton video ini dan jadi tambah referensi bagus. Oh sebenarnya lagi ada orang yang mencari timah dengan cara yang macam ini. Berbicara soal tambang timah khususnya di Pulau Belitung, timah sendiri sudah lama ditambang oleh warga Belitung jauh sebelum masa kolonial datang untuk menambang ke Pulau Belitung. Nah, khusus untuk di Kelapa Kampit sendiri, proses penambangan timah secara modern itu baru dimulai pada tahun 1869 ketika tambang timah Belanda itu mengoperasikan salah satu tambang aluvial, tambang permukaan mereka, nomor 6 atau yang lebih dikenal dengan Pulau 6. Di Kelapa Kampit sendiri, tambang timah dimulai pada tahun kurang lebih 1869 oleh perusahaan tambang Belanda pertama, di mana tambang mereka sudah mengerjakan tambang aluvial atau tambang permukaan mereka nomor 6 atau Pulau 6. Mereka menemukan urat pertama dan kemudian dilakukanlah eksplorasi besar-besaran di Kelapa Kampit. Mereka menemukan urat pada batuan formasi Kelapa Kampit. Nah, batuan formasi Kelapa Kampit ini usianya sudah 350 juta tahun dan mendominasi 3/4 Pulau Belitung. Nah, batuan formasi Kelapa Kampit sendiri didominasi oleh batuan sandstone yang banyak mengandung stannum atau kasitrit atau yang lebih dikenal oleh masyarakat secara umum sebagai mineral atau biji timah yang mempunyai nilai ekonomis. Mengenai penambangan timah yang dilakukan oleh masyarakat, kalau bahasa secara hukumnya mungkin bisa dikatakan ilegal. Namun demikian dalam skala kecil, artinya tidak menimbulkan kerusakan yang secara masif, itu masih bisa dimaklumi. Nah, tentunya masyarakat juga harus memperhatikan dampak-dampak lingkungan, khususnya untuk kita ke depan, ya, anak cucu kita ke depan, jangan sampai terjadi dampak-dampak dari kegiatan ekonomi yang bisa merusak untuk jangka yang panjang, terutama kaitannya dengan lingkungan hidup. Memang ini kan ilegal kan? Oh. Tapi sekarang kan nggak bisa bilang apa, orang nak kerja apa? Kononnya. Iya kita sih bukan nyalan pemerintah, bukan gitu kan ya? Iya. Karena keadaan sekarang, orang nak kerja apa kan? Ini. Memang pasti barang ini sih memang tidak dilegal kan, tapi heran ada mamuli ya. Ini jadi kan dilema jadi. Enggak, sebenarnya kalau sebatas orang enggak mahat, tidak akan merusak gunung. Jauh dampak. Tapi kalau model main ngula alat di atas, habis gunung. Enggak orang mahat tuh enggak akan habis, biar tang 10 tahun ke depan. Seberapa orang mahat kemampuan. Ini contoh lah kita dari Belanda buat tanah underground dulu. Ya, berapa abad sampai sekarang kan? Iya. Berapa kali perusahaan asing masuk? Ya itu bahan doang ya. Kalau macam kami kan nama rakyat kan, masyarakat kan perlu makan, tidak ada gawe kan. Itu tidak masalah kan.
ini. Dan kami enggak ngerusak lingkungan enggak. Kami mahat enggak. Ini. Setelah tok mahat kan dapat sekilo 2 kilo. Alhamdulillah. Mau ketemu. Enggak gitu juga. Mau ketemu tuh kataku tadi macam bola 500-200 sehari itu. Ah, inilah kawan aku. Ini kawan aku. Kami situ 100-200 setiap hari itu. Di situ lubang dia ada kan dia. Bekas lubang berarti tembus 10 bulan juga. Tembus ke lama. Berarti timah itu memang dia banyak ribuan. Kalau ciri-ciri tempat nak kena diterima tuh biasa dia berpasir pak, berpasir deh. Kini kan pas di titik-titik tuh kupong deh. Kini tuh pas di titik kupong lah, di titik-titik lah dalam-dalam tuh gitu. Ini dia gitu aja. Ini dia berpasir dia pak, dia mah. Nah, udah dicek dulu kan. Amun lah biasa amun lah ada isi dalam baru dia bongkar pula pak gede-gede. Jadi misalnya mun lah dalam pakai tali. Jadi mun lah pakai tali kan tidak takut jatuh misal. Amun misal nak nari timah misal tadi teh. Nah, harus pakai tali. Jangan sampai keberai orang ngembang bawang ya. Amun lah pakai tali kan nyaman, turun nyaman. Nak tarik timah nyaman, ngakut sampah nyaman. Jadi sini orang ngakut sampah, sini orang muang kan. Mun nggak masuk pak, aku rasa mun nggak 1,5 meter aku. Mun dalam saya 6 meter. Biasanya sampai berapa meter? Orang Amun biasa orang tuh mulai dalam biasa ada nak 40-50 biasa. Itu pasti lah banyak sih lah. Mulai sampai orang lah berani macam lah. Amun nggak macam gini sih, cuci lo bang ya. Tidak pakai tali aja bang. Tidak banyak wes, tidak tentu. Tidak kurang dicentui barang-barang dalam tanah. Amun misal dapat sekilo, sehari alhamdulillah. Amun tidak sampai pun gitu juga kan. Amun mika nak ngaju pun misal ngekat lubang gini pun kurang juga lah kan. Tapi tidak dapat ditentui gitu. Kurang nggak lubang ini lubang macam gini. Kalau apa narik sampah payah. Ini kalau berjatuh sakit kepala ditimpa batu-batu. Kalau dalam lubang dalam misalnya nak pakai blower, nah mun tak pakai blower pingsan nih enggak ada udara masalah. Saya biasa ngambil itu dari jam 10 sampai udah jam 4 gitu. Kadang-kadang aja sampai malam itu pun tidak tentu aja mun barang aja sampai malam ya. Mun daun sampai jam 4 biasanya. mau apa? Dapat abang? Sehari-hari dapat berapa sih bang? 2 kilo lebih, setengah karung. Mun sekarung dapatlah 6 kilo. Jadi kami di sini melayani masyarakat mengelontong timah yang dari gunung itu bawa ke kami sejenis gelondongan. Terus batu itu ditimbang dan dikilanya diterima. Terus batu itu dipasukkan ke dalam gelondongan. Terus di gelondong sekitar kurang lebih 30 menit. Terus udah itu kan batunya jadi halus, terus dituang ke bak, disemprot, masuklah menjadi goyang, terus memisahkan pasir itu menjadi timah. Timah, jadi misal timah antara timah sama pasir lah kan. Jadi terus timah itu kita proses
dipanggang, terus dijual. Terus dioce, barulah dapat hasil. Kalau pengosian tuh kayak apa jadi? Pengosian tuh ngeliat kadar timah, antara kadar timah dan ada yang tinggi, ada yang rendah lah. Kalau tinggi kan dapat duitnya agak banyak, kalau yang kadarnya rendah dapat duitnya sedikit. Uang kan dipotong batu, kilo batu, terus dapatlah duit uang, jenis uang. Nah sekarang kan semenjak ada gelondongan, masyarakat jadi mudah, tinggal ngambil batu dari gunung, terus ngelondong, nggak perlu lagi bersihin pakai tangan, jadi langsung terima hasil lah. Alhamdulillah lah, kita bisa membangunkan nyingkulan anak. Alhamdulillah lah. Aku jujur lah bercakap. Jadi kalau aku bicara itu ada bukti. Kalau tidak ada bukti aku nak anak orang kamu pula. Amun duit saya emang tidak banyak, tapi saya mau nggak ada sekolah ada makan sehari-hari, dapatlah nggak ada ngebantu orang tua gitu. Alhamdulillah cukup enggak. Amun di sekolah saya misalnya nggak dapat ngambil lubang macam ini, nggak hari perai lah nggak. Karena mau nari sekolah tuh, tang sekolah benar-benar. Terus anak dia nak bolos-bolos kan. Jadi nggak ngambil misal nggak dapat 1 kilo lubang ini, berbulak mau nggak dapat nggak cari. Terkait dengan batuan yang ada di museum, itu awalnya dari pendirian waktu museum itu berdiri tanggal 2 Maret 1962, itu didirikan oleh Dr. R. Osberger, seorang berkebangsaan Austria. Jadi beliau ini dulunya kepala eksplorasi geologi yang kantor pusatnya berada di Kelapa Kampit. Nah, beliau ini mendirikan awal museum geologi namanya. Nah, terkaitlah dengan berbagai macam batuan yang ada di Pulau Belitung maupun di luar Pulau Belitung. Kebanyakan memang yang ada di Pulau Belitung. Dari jenis-jenis batuan itu memang bermacam-macam jenis, terkait dengan timah, ada yang batuan terkait dengan besi, ada terkait dengan aluminium dan sebagainya. Termasuk misalnya yang dari Belitung Timur banyak pirit misalnya. Nah, ada urat kuarsa, ada andesit, ada macam-macam jenis batuan yang ada di museum itu. Harapan dengan ada koleksi batuan ini, masyarakat bisalah memanfaatkan, misalnya untuk keperluan sebagai referensi untuk timah, untuk pencarian biji besi dan sebagainya yang ada. Jadi orang Belitung itu sebenarnya kaya dengan jenis-jenis itu. Yang ada tambang-tambang yang ada di Pulau Belitung itu sebenarnya lebih kaya. Hanya kita saja yang tidak tahu kadang-kadang ini jenis batuan apa gitu. Nah, itu